Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami di sini menjelaskan bab yang berjudul perkembangan moral pada remaja. Pada materi kali ini kami akan menjelaskan tentang yang pertama itu perkembangan moral pada remaja. Dan yang kedua adalah perubahan konsep moral. Yang ketiga adalah pembentukan kode moral. Dan yang keempat adalah peranan suara hati dalam pengendalian perilaku. Oke, sebelum ke materi yang sudah tadi disebutkan, di sini saya akan menjelaskan pengertian remaja secara umum. Nah, remaja itu adalah suatu masa badai topan dan stres karena mereka itu sudah memiliki keinginan untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Kalau terarah dengan baik, remaja itu akan memiliki sifat baik, disiplin, tanggung jawab. Tetapi kalau mereka tidak diarahkan atau tidak terbimbing, mereka tidak akan memiliki masa depan yang baik atau kurang baik seperti itu. Nah, mereka para remaja itu masih dibilang relatif mudah terpengaruh atau labil karena mereka masih mencari jati dirinya sendiri. Mereka masih open mind, bisa dibilang seperti itu, tentang hal-hal yang ada di lingkungannya. Mereka bisa terkena dampak positif, dampak negatif, dampak perkembangan kebudayaan yang terus berkembang, dan dampak perkembangan teknologi juga. Karena masa remaja ini merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, di tengah-tengah masa perjalanan mereka menuju dewasa, mereka itu mengalami pengalihan atau perkembangan moral. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perkembangan moral, mari kita dengarkan penjelasan dari saudara Almeida di selanjutnya. Kepada saudara Almeida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi, yaitu tentang perkembangan moral remaja. Perkembangan moral remaja ini perkembangan yang penting yang harus dikuasai remaja adalah yaitu mempelajari apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dikehendak daripadanya, kemudian mau membentuk perilaku agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibentang, diawasi, atau didorong dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu kecil. Jadi seorang remaja dewasa akan mendapatkan hal-hal baru, dapat mendapatkan wawasan-wawasan baru yang tidak didapatkan semasa kecilnya. Jadi saat sudah mulai remaja, jadi seorang remaja tersebut tidak akan takut atau seperti diawasi atau apapun oleh seseorang, karena dia mulai pikirannya mungkin sudah baik atau lebih baiknya dari sebelumnya. Nah, di sini ada perubahan dasar atau fundamental dalam moral yang dilakukan oleh remaja. Yang pertama yaitu pandangan moral individu. Jadi seperti makin lama makin menjadi lebih abstrak atau dan kurang konkret seperti itu. Yang kedua yaitu keyakinan moral terpusat pada apa yang benar dan kurang pada apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral semakin menjadi kognitif. Yang keempat yaitu penilaian moral menjadi kurang egoistis. Yang terakhir, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan membentuk kepribadian psikologi seorang remaja. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang diinginkan atau disebut tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Itu sekarang remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkan berdasarkan suatu hipotesis atau proposal. Jadi saat menjelang remaja atau sudah remaja, seorang anak, laki-laki atau perempuan, akan berusaha untuk
menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak bergantung pada orang. Jadi dia ingin mencoba hal yang baru, yang seperti tadi dikatakan. Jadi seorang remaja ingin melakukan hal-hal yang baru, melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, yaitu ya salah satunya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dapat dipandang masalahnya dari beberapa sudut dan pertimbangannya. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral yaitu moral pasca konvensional, yaitu harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip yang diberikan dan diperbaiki dalam keyakinan moral, sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan moral. Dalam tahap kedua atau individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasikan lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dan tahap terakhir yaitu moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang-orang lain dan bukan menjadi keinginan bersifat pribadi. Jadi seorang remaja, perubahan moralnya itu sangat melesat atau sangat penting dikuasai atau diketahui oleh remaja, karena disitulah masa-masa dimana kita memulai hal baru atau memulai jendela baru. Dan mungkin itu sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Dan itulah penjelasan dari Saudara Almeida. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Saudari Repa untuk menjelaskan tentang perubahan konsep moral pada remaja. Kepada Saudari Repa dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi tentang perubahan konsep moral. Ada dua kondisi yang membuat penggantian konsep moral khusus ke dalam konsep yang moral yang berlaku umum tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Pertama, kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana cara membuat konsep khusus yang berlaku umum. Dengan percaya bahwa remaja telah mempelajari prinsip pokok tentang salah dan benar, namun sosok orang tua dan guru jarang menekankan dalam usaha pembinaan remaja untuk melihat hubungan antara prinsip khusus yang berlaku sebelumnya dengan prinsip umum. Yang penting untuk mengendalikan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. Hanya dalam bidang baru, dalam kondisi baru, seperti hubungan dengan lawan jenis, hubungan dengan orang dewasa, merasa perlu pemberian pendidikan moral yang lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada kondisi yang membuat sulirnya penggantian konsep moral yang berlaku khusus dengan konsep moral yang berlaku umum berhubungan dengan jenis disiplin yang berlaku atau yang diterapkan di rumah dan di sekolah. Karena orang tua dan guru mengasumsikan bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan yang dianggap sengaja dilakukan. Penjelasannya mengenai alasan salah tidaknya suatu perilaku jarang ditekankan, bahkan jarang memberikan ganjaran pada saat mereka melakukan benar. Tetapi saat mereka melakukan kesalahan, mereka diberi hukuman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada saudari Repa yang telah menjelaskan tentang perubahan konsep moral pada remaja. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Rais Maulana untuk menjelaskan pembentukan kode moral pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Maulana Salam, NPM 192191055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembentukan kode moral. Pembentukan kode moral diawali dengan pengaruh lingkungan, didikan orang tua, serta kedisiplinan anak tersebut. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pembentukan moral seorang anak sangatlah berpengaruh. Hendaknya orang tua menjadi panutan atau contoh yang baik bagi anak untuk kedepannya, dan juga lingkungan yang harus diperhatikan dan selalu diawasi oleh orang tua pada saat anak bergaul dengan siapa, di mana, dan harus melarang anak bermain dengan orang-orang yang membawa ke jalur negatif, dan sikap disiplin anak yang harus dilatih dari sejak lahir, dari sejak dini, yang harus dilatih sejak dini seperti bangun lebih awal, mengerjakan PR pada waktunya, dan yang lain lagi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi Biasanya wabarakatuh. saudara Rais Maulana. Selanjutnya saya akan menyerahkan penjelasan atau subjudul terakhir kepada Tommy Sagiti Sembiring untuk menjelaskan peranan suara hati dalam pengendalian perilaku. Kepadanya saya persilahkan. Untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan peran suara hati dalam pengendalian perilaku. Di sini dikatakan bahwa orang tua dan guru tidak dapat mengawasi remaja dari dekat seperti yang dilakukan ketika masih anak-anak. Oleh karena itu, sekarang remaja harus bertanggung jawab dalam pengendalian perilakunya sendiri. Di sini dikatakan bahwa seorang orang tua dan guru tidak dapat lagi mengawasi sebagai anak remaja dari jarak dekat. Seperti yang dilakukan ketika masih anak-anak. Di sini disebutkan bahwa kita sebagai anak remaja sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah. Maka dari pengawasan orang tua pun sudah tidak ada lagi untuk mengawasi kita dengan jarak dekat. Sekarang kita udah berpikir mana yang baik, ini tidak boleh, itu salah, itu benar gitu. Jadi kita sebagai anak remaja harus tahu pola pikir kita semakin baik ke depannya. Maka dari itu di sini dikatakan bila dahulu percaya bahwa ketakutan baik akan hukuman maupun akan penolakan sosial merupakan pencegahan terbaik untuk melakukan kesalahan. Sekarang hal itu mengerti sebagai sumber motivasi berdasarkan pengendalian dari luar yang efektif bila ada perilaku yang nyata-nyata salah dan hukumannya bagi pelakunya. Nah, di sini disebutkan bahwa sejak anak-anak itu umur 2 tahun, 3 tahun itu buat kesalahan atau buat pelanggaran hukum itu belum dipenjara. Sekarang kita udah dewasa, setiap perilaku hukuman yang kita lalu itu udah berjalan semenjak umur kita tuh tingkat-tingkat dewasa gitulah. Kita buat kesalahan seperti membunuh, mencuri, itu kita akan dihukum seperti pasal-pasal yang dicamtukan dalam hukum yang berada di Indonesia. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan bahwa seorang remaja harus berpikiran efektif dalam melakukan segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Nah, misalnya seperti pekerjaan kita sebagai mahasiswa sekolah gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa tujuan kita itu hanya satu, untuk membanggakan kedua orang tua, bisa bermain-main, bercengkrama dengan teman-teman sekitar gitu. Jadi hanya itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan itulah teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya, banyak salahnya, atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.